Habib hari ini karena defisit intelektual, mereka kemudian nggak bisa lagi membanggakan apa gitu. Akhirnya dibanggakan nasabnya. Terlalu berlebihan, akhirnya sudah ditakdirkan juga pada saat ini posisinya terbongkar nasabnya. Andai kata bagaimana Wak Muhdor? Ini ulama Betawi loh yang bicara bahwa beberapa tahun terakhir ini telah mengalami atau telah terjadi fenomena defisit intelektual di kalangan Habibnya Ba'alwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras 9 Channel. Apa kabar saudara-saudaraku? Tak lupa saya mendoakan semoga Anda dan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan pada kesempatan kali ini kembali saya teringat atas penyampaian Wak Muhdor Tanggul ketika berada di wilayah Betawi, di mana dia menyampaikan yang menurut hemat saya sifatnya adalah provokasi terhadap saudara-saudara kita di Betawi. Maka itu untuk kali kedua saya akan sampaikan pernyataan dari seorang ulama Betawi berkenaan atau penilaiannya atau risetnya atas golongan Ba'alwi. Kalau beberapa edisi yang lalu beliaunya ini, yakni seorang Kiai NU yang menjadi pengurus Rabithah Ma'ahidil Islamiyah atau RMI, lembaga yang membidangi pondok pesantren di bawah naungan Nahdlatul Ulama wilayah Jakarta, yakni Kiai Rahmat Jailani Kiki, pada saat itu menyampaikan realitas adanya penipuan menurut beliau ya, yang dilakukan oleh oknum Habib juga pendawiran. Untuk edisi kali ini saya akan putarkan penyampaian Kiai Rahmat Jailani Kiki atas risetnya siapa dan bagaimana kalangan Ba'alwi menurut beliau. Bahkan beberapa tahun terakhir ini kalangan Ba'alwi secara khusus pada Habibnya, karena antara Ba'alwi dengan Habib ini beliau memiliki telaah tersendiri. Jadi kalangan Habibnya mengalami defisit intelektual. Bagaimana Wak Muhdor? Ini ulama Betawi loh yang bicara bahwa beberapa tahun terakhir ini telah mengalami atau telah terjadi fenomena defisit intelektual di kalangan Habibnya Ba'alwi. Padahal Kiai Kiki ini tergolong Kiai Betawi yang menjadi pengagum Habaib, terutama Habib Usman bin Yahya. Nah, apa yang disampaikan oleh Kiai Kiki kemudian direspon oleh Kiai Ubaidillah Munjitamam, Pak Doktor yang juga merupakan pengasuh pesantren dan dosen di UIN Wanisongo, Semarang, Jawa Tengah. Nah, saudara-saudaraku sekalian, untuk lebih jelasnya kita simak dari penyampaian Kiai Rahmat Jailani Kiki, dan kami mohon kepada Anda untuk memberikan komentar yang konstruktif ya. Dan mari kita simak uraiannya. Habaib itu seperti dulu Profesor Dr. Ismail Fajri Alatas waktu masih mengambil S2-nya di Singapura datang ke saya untuk wawancara mengenai relasi Habib dan ulama ya, non Habib di Betawi gitu ya, untuk kepentingan tesis S2 beliau gitu. Saya bilang kalau di Betawi itu relasi Habib dan ulama non Habib itu setara di mata orang Betawi. Bagi orang Betawi yang penting ilmunya, yang penting adabnya gitu. Jadi, nah kemudian kata Pak Ismail Fajri Alatas, dia mengatakan beda kalau di Jawa itu, menurut riset beliau ya, kalau di Jawa itu relasinya antara Habib dengan ulama Jawi, ulama Jawa itu seperti broker kultural gitu ya. Jadi ulama itu adalah broker kulturalnya Habib gitu, kepanjang tangan Habib. Nah, ini yang akan banyak mempengaruhi relasinya itu bukan di daerah Betawi misalnya, tapi di luar Betawi. Kalau di Betawi, ketiadaan nasab itu bukan persoalan, yang penting adalah ilmunya dan adabnya.
gitu. Yang namanya Habib itu adalah ya yang saya tahu ya dari riset saya selama ini di Batavia, di Betawi itu ya, di Jakarta, bahwa yang namanya Habib itu bukan status genetik. Habib itu adalah gelar yang disematkan kepada seorang yang telah memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni dan adab yang tinggi gitu. Dari mana? Dari klan Ba'alawi. Maka ketika seorang dari klan Ba'alawi ini lahir, tidak langsung bergelar Habib. Jadi Habib ini bukan status genetik, bukan. Dia adalah gelar yang disematkan seperti Kiai Haji bagi seorang ahwal non Habib yang memiliki keilmuan yang mumpuni, sehingga disematkan gelar Kiai Haji oleh masyarakat atau oleh ulama lain kepada yang bersangkutan. Jadi ketika nanti yang namanya terbukti secara ilmiah kajian dan secara kajian DNA misalnya atau lain-lain bahwa ternyata nasab Habib itu ya dari klan Ba'alawi ini terputus, maka yang tidak terputus adalah keilmuannya, adabnya, sanatnya itu. Maka saya bilang jangan disangkut pautkan urusan nasab dengan sanat. Jadi nggak usah khawatir lah bagi klan Ba'alawi, ya. Kalau mereka sudah terputus nasabnya, sanatnya masih bisa dipakai dan dihormati orang. Karena itu sebenarnya persoalan nasab ini muncul juga sebenarnya berbarengan dengan defisit intelektual, defisit kealiman di kalangan Habib sendiri hari ini. Yang saya melihatnya itu, ya, intelektualitas mereka itu terlihat dari karya-karya yang defisit hari ini gitu, dibanding dengan zamannya Habib Utsman. Ya, Habib Utsman itu sampai menyusun kitab 125-an, misalnya zamannya Habib Ali Kuitang, dari karya tulis Habib Ali Bungur, Habib Jindar Ostista juga memiliki karya-karya yang luar biasa. Ya. Artinya ketika surplus intelektual di kalangan habaib itu menenggelamkan isu nasab. Nah, Habib hari ini karena defisit intelektual, mereka kemudian nggak bisa lagi membanggakan apa gitu. Akhirnya dibanggakan nasabnya. Terlalu berlebihan, akhirnya sudah ditakdirkan juga pada saat ini posisinya terbongkar nasabnya, andai kata tidak tersambung, yaitu mereka punya konsekuensi gitu atas ketidaksambungan. Bagi saya memang ini yang harus kita lihat, fenomena defisit intelektual di kalangan habaib berbanding lurus dengan persoalan nasab ini gitu. Ya, karena mereka sendiri yang melakukan kesalahan dalam mengkader ya diri mereka sendiri untuk memiliki kapasitas intelektual dari para pendahulunya, begitu ya. Gitu. Dikatakan oleh Kiai Kiki adanya defisit intelektual HBF sebagai sebuah gejala dan fenomena. Contoh misalnya di Hasanah At-Turas kita itu tidak ditemukan bahwa mustahid mutlak itu ada sosok yang bernama Faqih Muqaddam. Tapi kemudian ditampilkan dalam sebuah ceramah, padahal kisah Faqih Muqaddam itu hanya diterima di tengah keluarga mereka